warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ratna Dewi dengan NIM C1F018032. Kali ini kita akan membahas tentang akad-akad lainnya. Mari kita bahas. Yang pertama itu akad saf. Pengertian dari akad saf yaitu adalah perjanjian jual beli satu valuta dengan valuta lainnya. Akad saf secara bebas diartikan sebagai mata uang yang dikeluarkan dan digunakan sebagai alat pembayaran yang sah di negara lain. Jenis akad saf yaitu yang pertama, transaksi spot adalah pembelian dan penjualan valuta asing untuk penyerahan pada saat itu atau penyelesaian paling lambat dalam jangka waktu 2 hari. Yang kedua, transaksi forward disebut juga dengan transaksi yang berjangka, yang pada prinsipnya adalah transaksi sejumlah mata uang tertentu dengan sejumlah mata uang lainnya dengan penyerahan pada waktu yang akan datang. Yang ketiga, transaksi swap adalah transaksi pembelian dan penjualan bersamaan sejumlah tertentu mata uang dengan 2 tanggal valuta yang berbeda. Yang keempat, transaksi option yaitu kontrak untuk memperoleh hak dalam rangka membeli atau hak untuk menjual yang tidak harus dilakukan atas sejumlah unit valuta asing pada harga dan jangka waktu atau tanggal akhir tertentu. Yang ketiga, dasar hukum akad saf. Yang pertama, Al-Quran pada surah Al-Baqarah ayat 275 yang artinya orang-orang yang makan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata, sungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya lalu terus berhenti, maka baginya yang telah diambilnya terdahulu dan urusannya kepada Allah. Orang yang kembali, maka orang itu adalah penghuni neraka. Yang kedua, hadis. Janganlah engkau menjual emas dengan emas kecuali seimbang, dan jangan pula menjual perak dengan perak kecuali seimbang. Juallah emas dengan perak atau perak dengan emas dan sesuka kalian. Hadis riwayat Imam Bukhari. Rukun akad saf. Yang pertama, sefa terima iftira atau berpisah. Maksudnya yaitu transaksi yang tukar menukar dilakukan sebelum kedua belah pihak berpisah. Yang kedua, tamatsul atau sama rata. Pertukaran uang yang nilainya tidak sama rata maka hukumnya haram. Yang ketiga, pembayaran dengan tunai. Tidak sah hukumnya apabila di dalam transaksi pertukaran uang terdapat penundaan pembayaran, baik penundaan tersebut berasal dari satu pihak atau disepakati oleh kedua belah pihak. Yang keempat, tidak mengandung akad khiyar syarat. Apabila terdapat khiyar syarat pada akad al-saf, baik syarat tersebut dari sebelah pihak maupun kedua belah pihak, maka menurut jumhur ulama hukumnya tidak sah. Yang kedua, akad wadi'ah. Yang pertama, pengertian akad wadi'ah. Akad wadi'ah atau dikenal dengan nama titipan atau simpanan merupakan titipan murni dari suatu pihak ke pihak lain, baik perseorangan maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja apabila si penitip menghendaki. Yang kedua, jenis akad wadi'ah. Yang pertama, wadi'ah yad amnah merupakan titipan murni, yakni pihak yang dititipi tidak boleh memanfaatkan dana atau barang yang dititipi, tidak boleh memanfaatkan dana atau barang yang dititipi, berhak meminta biaya penitipan. Wadi'ah yang damanah yaitu titipan yang penerima titipan diperbolehkan memanfaatkan dan berhak mendapat keuntungan dari barang titipan tersebut. Dasar syariah. Sumber hukum Al-Quran surat An-Nisa, artinya sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Yang kedua, rukun akad wadi'ah. Menurut jumhur ulama, rukun akad wadi'ah ada 4, yaitu orang yang melakukan akad, orang yang titip, dan orang yang dititipi sesuatu yang dititipkan.
Akad wakalah. Pengertian akad wakalah yaitu akad yang memberikan kuasa kepada pihak lain untuk melakukan suatu kegiatan di mana yang memberi kuasa tidak dalam posisi melakukan kegiatan tersebut. Jenis akad wakalah. Al-wakalah al-khosoh adalah prosesi pendelegasian wewenang untuk menggantikan sebuah posisi pekerjaan yang bersifat spesifik. Al-wakalah al-amnah adalah profesi pendelegasian wewenang bersifat umum tanpa adanya spesifikasi. Dan yang ketiga, al-wakalah al-muqayyadah dan al-wakalah mutlaqah adalah akad di mana wewenang dan tindakan si wakil dibatasi dengan syarat-syarat tertentu. Dasar syariah. Pertama, hukum. Al-Quran, surat Yusuf ayat 55 yang artinya, jadikanlah aku bendaharawan negara. Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga lagi berpengetahuan. Sunnah, bahwasanya Rasulullah SAW mewakilkan kepada Abu Rafi dan seorang Answar untuk mewakilinya mengawini Maimunah binti Haris. Hadis riwayat Malik. Ijma. Para ulama berpendapat dengan ijma atas dibolehkannya wakalah. Mereka mensunnahkan wakalah dengan alasan bahwa wakalah termasuk jenis ta'awun atau golongan tolong menolong atas dasar kebaikan dan takwa. Rukun wakalah. Orang yang memberi kuasa. Yang kedua, orang yang diberi kuasa. Yang ketiga, perkara atau hal yang dikuasakan. Yang keempat, pernyataan kesepakatan. Akad kafalah, yaitu akad kafalah merupakan mengumpulkan tanggung jawab penjamin dengan tanggung jawab yang dijamin dalam masalah hak atas hutang sehingga hak atau hutang itu menjadi tanggung jawab penjamin. Sedangkan dalam teknis perbankan, kafalah adalah pemberian jaminan kepada nasabah atas usahanya untuk melakukan kerjasama dengan pihak lain. Yang kedua, jenis akad kafalah. Yang pertama, kafalah binas merupakan akad memberikan jaminan atas diri. Kafalah bilmah merupakan jaminan pembayaran barang atau pelunasan utang. Yang ketiga, kafalah bitaslim, yaitu jenis kafalah ini biasanya dilakukan untuk menjamin pengembalian atas barang yang disewa pada waktu masa sewa berakhir. Yang keempat, kafalah al-munajazah merupakan jaminan mutlak yang tidak dapat dibatasi oleh jangka waktu untuk kepentingan atau tujuan tertentu. Yang kelima, kafalah al-mu'allaqah, yaitu bentuk jaminan ini merupakan penyederhanaan dari kafalah al-munajazah baik oleh industri perbankan maupun asuransi, di mana jaminan dibatasi oleh kurun waktu dan tujuan tertentu. Dasar syariah. Sumber hukum. Yang pertama, Al-Quran. Penjelasan al-kafalah atau jaminan di dalam Al-Quran terdapat pada surat Yusuf ayat 72 yang artinya, dan barang siapa yang dapat mengembalikan piala raja, maka ia akan memperoleh bahan makanan seberat beban unta, dan aku yang menjamin terhadapnya. Dalam hadis, yaitu hadis riwayat Ibnu Majah, transaksi kafalah telah terjadi semenjak zaman Rasulullah. Salah satu hadis yang berkaitan dengan kafalah yaitu artinya penjamin adalah orang yang berkewajiban harus membayar dan hutang juga harus dibayar. Ijma. Ketentuan-ketentuan yang menjadi dasar pembolehan kafalah adalah berupa kaidah fikih yang berbunyi, pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkan dan bahaya harus dihilangkan. Rukun dan syarat kafalah. Yang pertama, rukun sigat kafalah. Yang kedua, makhfur bihi atau objek tangguhan. Yang ketiga, kafil atau penjamin. Yang keempat, makhfur anhu tertanggung. Yang kelima, makhfur lahu penerima hak tanggungan. Syarat kafalah. Yang pertama, tindak hukum syariah yang disepakati. Yang kedua, harus samarida dan ada pilihan. Yang ketiga, harus jelas dan gamblang. Yang kelima, qadrul hasanah. Pengertian qadrul hasanah yaitu akad pinjaman dari bank kepada pihak tertentu yang wajib dikembalikan dengan jumlah yang sama sesuai dengan pinjaman. Yang kedua, dasar syariah. Pada surat Al-Hadid ayat 11 dinyatakan bahwa siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakan pinjaman itu untuknya dan dia akan memperoleh pahala yang banyak. Selanjutnya dalam hadis dinyatakan bahwa Ibnu Mas'ud meriwayatkan bahwa Nabi SAW berkata,
bukan seorang muslim yang meminjamkan muslim, dan dua, kecuali mereka yang satu adalah senilai sedekah. Kesepakatan ulama didasarkan pada tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak ada seorang pun yang memiliki segala barang yang ia butuhkan. Oleh karena itu, pinjam-meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia ini. Rukun dan syarat qadrul hasan. Yang pertama, rukun mungqrid, pemberi pinjam. Yang kedua, muqtarid, yang mendapatkan barang pinjaman. Yang ketiga, ijab kabul. Yang keempat, barang yang dipinjamkan. Syarat sah qadrul hasan. Yang pertama, barang yang dipinjamkan harus barang yang memiliki manfaat. Yang kedua, akad qard tidak dapat terlaksana kecuali dengan ijab dan kabul, seperti halnya dalam jual beli. Yang ketiga, akad hiwalah. Pengertian akad hiwalah adalah orang yang berhutang dialihkan hutangnya ke orang lain yang wajib menanggungnya. Yang kedua, jenis akad hiwalah dilihat dari segi objek. Akad hawalah dibagi menjadi dua, yaitu hawalah dain, pemindahan hutang, yaitu pemindahan kewajiban membayar hutang. Sedangkan hawalah hak, pemindahan hak, yaitu pemindahan hak yang hutangnya dituntut. Dasar hukum Al-Quran. Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad ini. Dihalalkan bagimu binatang ternak kecuali yang akan dibacakan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendakinya. Yang kedua, Al-Hadis. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Tirmizi, yaitu berbunyi, perjanjian tidak boleh dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perjanjian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat yang mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Rukun akad. Yang pertama, sigat. Yang kedua, pihak yang terkait. Yang ketiga, sifat objek akad hawalah, yaitu mencakup keuangan finansial. 7. Akad ran. Akad ran atau gadai adalah merupakan menahan barang jaminan yang bersifat materi si pemilik sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, dan barang yang diterimanya tersebut bernilai ekonomi sehingga pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian utangnya dari barang gadai dimaksud. Yang bila pihak yang menggadaikan tidak dapat membayar utangnya pada saat tertentu. Dasar hukum yang pertama Al-Quran, itu pada Al-Baqarah ayat 283. Jika kamu dalam perjalanan sedangkan kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang. Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercaya itu menunaikan amanatnya. Dan hendaklah jika bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah kamu menyembunyikan persaksian, dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Barang tanggungan itu diadakan bila satu sama lain tidak mempercayai. Yang kedua, sunnah, yaitu dari Aisyah, sesungguhnya Nabi SAW membeli makanan secara tidak tunai dari seorang Yahudi dengan menggadaikan baju besinya. Ketika ijma, kesepakatan ulama ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Rukun dan akad ran. Yang pertama, gadai memiliki 4 rukun, yaitu rahin, murtahin, marhun, dan marhun bik. Rahin adalah orang yang memberikan gadai, murtahin adalah orang yang menerima gadai, marhun atau ran adalah harta yang digadaikan untuk menjamin hutang, dan marhun bik adalah utang. Syarat akid itu harus dipenuhi oleh akid dalam gadai, yaitu rahin dan murtahin adalah aliyah atau kecakapan. Kedua, syarat sigat. Sigat gadai tidak boleh digantungkan dengan syarat, tidak didasarkan pada masa yang akan datang. Syarat marhun, para ulama sepakat bahwa syarat-syarat marhun sama dengan syarat-syarat jual beli. Yang keempat, syarat marhun bid adalah suatu hak yang karenanya barang gadaian diberikan kepada jaminan kepada rahin. Terima kasih, sekian materi kita kali ini. Jangan lupa like, comment, and share video ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.